ketika dia menemukan bukan tulang, tapi sebuah celana dalam berwarna hitam. Dia bilang kalau dia melihat ada sesosok makhluk yang ngejilatin mangkok. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang dalam video malam minggu horor. Dan tentunya selamat untuk kamu yang menonton ini tepat pada malam minggu. Itu berarti kamu ada di rumah, gak kemana-mana, dan tidak punya teman atau pasangan untuk menghabiskan malam minggu. Tenang, karena aku akan menemani malam minggu kalian. Karena yang horor gak cuman malam Jumat aja, tapi kata akun-akun receh, malam minggu juga bisa horor untuk kalian yang jomblo. By the way, ketika aku mencari materi-materi untuk video yang aku bahas kali ini, aku menemukan satu cerita pengalaman dari karyawan yang bekerja di warung bakso dan mie ayam. Dan tulisannya ini ditulis secara anonim, jadi aku dan kamu gak akan pernah tahu siapa mas atau mbak anonim yang menceritakan pengalamannya ini. Dan cerita ini sudah viral di Twitter dan juga di berbagai macam portal berita online. Apa ceritanya? Jadi, si penulis ini mengaku bekerja di salah satu warung bakso dan mie ayam yang menggunakan jasa penglaris. Dan percaya nggak percaya, di video kali ini aku akan membahas tentang jasa penglaris. Dan langsung aja kita dengarkan ceritanya sama-sama. Untuk mengawali video tentang penglaris hari ini, aku akan sedikit menceritakan tentang cerita yang sempat viral. Jadi ceritanya si mas atau si mbak anon ini bekerja di salah satu warung bakso dan mie ayam yang terletak di salah satu kota di Jawa Timur. Tepatnya di kota apa, kalian cari sendiri aja, aku nggak mau nyebutin. Dan ternyata selama si mbak atau si mas anon ini bersama karyawan-karyawan lain diberi peraturan yang cukup aneh sama si pak bos dan juga si bu bosnya. Katanya si pak dan bu bos ini nggak ngebolehin semua karyawannya untuk mengotak-ngatik segala hal yang berhubungan dengan kuah bakso. Mulai dari masak kuahnya bakso, ngaduk kuah baksonya, bahkan nuangin ke mangkoknya pelanggan pun karyawannya ini nggak boleh dan harus dilakukan oleh pak dan si bu bos. Awalnya karyawan-karyawan ini berpikir positif, termasuk si mas atau mbak anonnya yang berpikiran oh mungkin si bosnya ini takut kalau resep rahasianya terbongkar. Sampai akhirnya pada tahun 2018, tepatnya 4 hari setelah lebaran, ceritanya warung baksonya itu lagi rame-ramenya banget gitu, jam 2 siang. Dan kebetulan waktu itu di warungnya cuman ada si bu bos. Si pak bosnya nggak tahu pergi kemana. Nah, ketika dibutuhkan untuk menuangkan kuahnya ke mangkok bakso pelanggan, si bu bosnya ini lagi sibuk ngangkat telepon. Nah, si mas atau si mbak anon ini kan bingung karena udah ditanyain sama pelanggannya, kenapa kok baksonya lama banget? Ya daripada diprotes di situ tanpa tahu apa-apa, akhirnya si mbak atau mas anon ini terpaksa menuangkan sendiri kuah bakso ke mangkok-mangkok pelanggan. Kan biasa tuh ya, kalau kalian suka makan bakso kan tahu tuh diaduk dulu kan pakai centong tuh kuahnya sebelum dimasukin ke mangkok bakso kalian, ya kan? Si mas atau mbak anon ini ambil centong terus diaduklah kuah itu sampai ke dasar kualinya. Tiba-tiba mas atau mbak anon ini ngerasa, loh kok berat ya centongnya. Awalnya dia berpikir oh mungkin tulang-tulangnya kali buat bikin kaldu. Terus diangkatlah tuh pelan-pelan, diangkat tapi nggak sampai keluar gini banget, keluar dari kualinya, masih di ujung kuali. Kaget dong si mas atau mbak anonnya ini ketika dia menemukan bukan tulang, tapi sebuah
celana dalam berwarna hitam. Dan akhirnya sampai situ dia sadar kalau itu adalah penglaris yang digunakan oleh Pak dan Bu Bos tempat dia bekerja. Karena aku penasaran banget tuh sama si penglaris yang model kayak gitu, ternyata penglaris itu udah ada dari sejak zaman dahulu kala. Tapi ngomong-ngomong tentang cerita yang tadi, pernah gak sih kalian punya pengalaman yang sama kayak si Mas atau Mbak Anon menemukan benda yang diindikasi sebagai penglaris? Kalian bisa komen di bawah. Atau pernah gak sih kalian udah terlanjur suka sama satu warung makanan tertentu, terus ketika kalian udah menjadikan tempat itu jadi tempat favorit, tiba-tiba ada selentingan cerita serta buktinya kalau ternyata tempat makan itu menggunakan jin penglaris? Coba komen di bawah. Dan aku akan menceritakan pengalaman itu ke kalian. Jadi, aku pernah suka makan di satu warung bakso. Dan emang bakso ini tuh kayak rame banget gitu. Walaupun tempat bakso ini tuh baru buka, tapi kayak udah rame banget gitu. Setiap aku mau jemput adekku dari sekolah, aku selalu atau bahkan sering banget buat makan bakso di tempat ini. Kayak rasanya nggak makan bakso di situ tuh nggak enak gitu kan. Terus pada suatu hari adekku cerita ke aku yang bikin super. Katanya adekku ini punya adik kelas yang katanya indigo. Dan si adik kelasnya adekku itu ngaku kalau dia sempat mampir ke tempat bakso yang jadi tempat favoritku. Dan percaya atau enggak, dia bilang kalau dia ngelihat ada sesosok makhluk yang ngejilatin mangkok bakso di tempat itu. Dan setelah nonton dan setelah denger itu, sampai sekarang aku udah nggak pernah makan di situ lagi. Ya percaya nggak percaya, cuman ya karena aku adalah orang yang ambil aman aja, jadi ya bye. Gimana menurut kalian tentang pengalamanku? Apa ada yang sama? Boleh angkat tangan di komen di bawah. Mumpung lagi bahas tentang jin penglaris, rasanya video ini nggak bakalan lengkap kalau aku nggak nyebutin ciri-ciri warung yang memanfaatkan jasa jin penglaris. Dan langsung aja, ini dia ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama ini udah kayak terkenal banget dimanapun, di artikel, dibahas sama YouTuber, selalu menjadi nomor satu kalau istilahnya Instagram nih, top komen, yaitu adalah pas makan di tempat enak, tapi kalau dimakan di rumah atau dibungkus atau dibawa pulang, makanannya jadi nggak enak sama sekali. Yang katanya jin penglaris itu cuman bekerja di tempat makannya aja dan gak berlaku untuk makanan-makanan yang dibawa pulang. Jadi rupa-rupanya katanya jin penglaris itu cuman punya pengaruh kalau kita makannya di tempat. Nah, kalau jauh dari jangkauannya si jin penglaris ini, maka ya si jin penglaris ini gak punya pengaruh apa-apa sama makanan yang kita bawa pulang. Dan ngomong-ngomong, berarti tempat makan yang pas lagi musim pandemi, yang kita nggak boleh makan di tempat, gimana ya kabarnya? Menurut kalian? Komen di bawah. Tapi ciri ini juga nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu aja. Karena ada makanan yang emang enaknya itu fresh from the oven, bener-bener enak dimakan langsung di tempatnya ketika sesaat setelah dimasak, ketimbang harus perjalanan pulang dulu dan makan di rumah. Tapi ya kalau jauh rumahnya kan ya, tapi kalau deket cuman kayak 5 menit aja bedanya, kan masih panas gitu. Tapi kalau jadi nggak enak, menurut kalian? Komen di bawah. Ciri yang kedua, warung yang memakai penglaris adalah ada satu hal di dalam tempat makan tersebut yang berbau khusus. Maksudnya gimana? Ini contoh yang paling ramai banget di mana-mana, yaitu ada satu ruangan khusus yang tertutup dan nggak ada satupun orang yang boleh masuk ke situ kecuali bosnya. Atau contoh lagi, ada satu buntelan kain putih
yang diikat di peralatan masak yang dipakai oleh tempat makan tersebut. Tapi kalau ciri yang ini, pembeli kayak kita, kayak nggak mungkin tiba-tiba kita masuk ke tempat makan terus kita langsung meneliti semua, kayak liatin satu-satu apa yang mencurigakan dan berbau khusus. Tapi mungkin ciri ini bisa disadari oleh karyawan yang bekerja di situ karena dia udah hafal kesehariannya dan pasti akan merasakan satu hal yang aneh. Ada nggak dari kalian yang punya pengalaman merasakan hal yang aneh di tempat kerja kalian, khususnya di restoran ataupun tempat makan? Komen di bawah. Ciri yang ketiga adalah katanya ada satu tempat makan kalau pakai jasa penglaris maka tempat cuci piringnya bakalan jauh banget. Dan katanya tempat cuci piring yang jauh ini digunakan untuk jin penglaris supaya bisa lebih berkonsentrasi. Dan kayak ternyata setan juga bisa harus konsentrasi untuk menjilati mangkok-mangkok yang digunakan oleh tempat makan itu. Tapi kadang ada alasan yang logis juga buat hal ini. Mungkin aja untuk alasan keamanan, makanya si tempat cuci piring ini diletakkan agak jauh. Karena seperti yang kita tahu, kayak tempat cuci piring kan biasanya bisa basah, bisa airnya keciprat kemana-mana. Takutnya ntar ada karyawan atau siapa yang kepleset. Ya, siapa yang tahu? Menurut kalian? Komen di bawah. Ciri yang keempat adalah ketika sebelum berdoa, makanannya tuh enak pol, tapi setelah berdoa, makanannya gak enak. Jadi ada satu cerita di mana sebut aja A yang makan sama temennya, sebut aja B. Nah si A ini karena saking laparnya, dia gak berdoa tuh. Makan dong, makan dan katanya, ini makanan enak pol, sumpah Kak Bojo. Terus si B ini, dia sebelum makan berdoa dulu. Dan dia langsung kayak bingung sama si A, kayak apaan sih makanan kayak gini kok enak. Nah itu berarti bisa jadi tempat makan yang kalian kunjungi menggunakan jasa penglaris. Kenapa kayak gitu? Nah namanya kan setan. Nah setan tuh biasanya bisa dikalahkan dengan doa-doa. Makanya dari kecil kita disuruh berdoa sebelum makan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya menjadi korban penglaris. Kalau kalian pernah gak sih ngalamin kejadian yang sama kayak ceritanya A dan juga B? Coba komen di bawah. Dan ini adalah ciri yang terakhir yang paling banyak disebutin sama orang-orang, yaitu adalah kalian bakal merasa tidak nyaman atau nggak betah untuk berlama-lama di sana. Yaitu katanya di sana ada jin atau setan, jadi ada beberapa orang yang bakalan kayak ngerasa kok nggak enak ya di sini. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian ngerasa nggak enak karena di ujung sana ada mantan kalian sama pacar barunya. Beda, itu beda. Tapi gimana menurut kalian? Percaya nggak sih sama ciri yang satu ini? Coba komen di bawah. Dan ya, itu tadi adalah serba-serbi tentang jin penglaris yang bisa aku ceritain untuk menemani malam minggu kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu biar aku makin semangat untuk ceritain cerita-cerita seru untuk kalian. Dan follow aku di Instagram SarahYSNT. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, dah.